Biru sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 1 LPTK Provinsi Samarinda. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MIN 8 Biru. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 MIN 8 Biru dengan materi pokok pola hidup gotong royong dengan subtema membangun tim dengan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang ditentukan. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita berdoa, coba dicek dulu meja sama kursinya sudah rapi semua. Alhamdulillah. Habis itu sebelum ini coba dilihat sampah-sampahnya dulu. Masih ada sampah? Nah, tidak, alhamdulillah. Semoga kita Berdoa dimulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba berdiri semua anak-anak untuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia, Indonesia Raya. Dah boleh duduk sekarang. Kemarin kita sudah membagikan kelompok. Apakah kalian sudah duduk menurut kelompok kalian masing-masing? Kita melanjutkan ke pelajaran yang hari ini. Coba kita mengulang sedikit pelajaran yang kemarin mengenai adalah Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Kalau gotong royong di sila berapa? Di sila ketiga. Untuk hari ini kita akan mempelajari masalah pola hidup gotong royong ya. Membangun dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian dalam gotong royong adalah royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja. Mempunyai hati bekerja bersama-sama.
Ya, pengertian gotong royong adalah untuk mempererat hubungan bersama. Manfaatnya dan tujuan gotong royong. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan rasa menolong. Ya, yang kedua membina hubungan yang baik sesama. Yang ketiga menciptakan rasa. Yang keempat, yang kelima, iya, yang keenam, iya, jenis-jenis gotong royong. Jenis-jenis gotong royongnya adalah yang pertama, kerja bakti, kegiatan bersama di lingkungan sosial masyarakat sebagai wujud rasa saling tolong-menolong dan saling peduli. Kita harus saling peduli dan dalam tolong-menolong. Yang kedua, tanggap bencana. Apabila ada respon masyarakat untuk saling bekerja sama dalam keadaan menghadapi suatu musibah untuk membantu sesama. Apabila ada terjadi musibah, kita harus saling membantu. Ya. Yang ketiga, musyawarah. Nah, media untuk mencapai mufakat dan mengambil semua keputusan secara bersama-sama. Apabila kita ada mufakat, kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Habis itu yang keempat, belajar bersama. Nah, belajar bersama juga termasuk gotong royong. Nah, di mana para pelajar memecahkan materi yang sulit secara bersama. Nah, contohnya kayak kita sekarang belajar bersama. Yang pertama, contoh gotong royong di sekolah. Yang kedua, gotong royong di masyarakat. Nah, yang pertama di sekolah membersihkan kelas secara bersama-sama. Gimana caranya, Bu, kita membersihkan secara bersama-sama? Ada piket harian, kita membersihkan secara bersama-sama. Habis itu mengerjakan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Kita pun membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Tidak mungkin seluas ini pekarangan sekolah kita bersihkan sendiri. Ya, kita harus kerja sama biar cepat selesai. Habis itu mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, secara adil. Gimana, Bu, cara adil kerja kelompoknya? Misalnya ada kelompok yang sini kerjakan yang ini kerjakan ini, biar dalam satu kelompok cepat selesai. Ya. Adapun di masyarakat gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian. Nah, kalau pertanian orang menggarap tanah itu sendiri nggak sanggup, harus bersama-sama biar cepat selesai. Ya. Habis itu gotong royong saat memperbaiki rumah. Orang nggak sanggup buat rumah sendiri. Kita pun harus gotong royong buat bersama-sama. Nah, kerja bakti membersihkan lingkungan di desa. Satu desa kita nggak sanggup bersih sendiri. Harus kita bersihkan secara bersama-sama. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Nah, tak sanggup kita membuat jembatan cukup panjang itu, kita buat sendiri tidak cukup. Harus secara bersama-sama di dalam lingkungan masyarakat. Mari kita nonton video animasi gotong royong. Coba disimak dulu videonya. Kali terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin. Setiap saat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah habis selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Dan saya sudah berusaha bermain. Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama membosankan. Bagaimana kalau kita ambil cuti di sekolah sebentar? Ya, boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru. Belajar ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar. Seperti ekspedisi perburuan harta karun. Kalian nanti tidak boleh main tingkat film ya. Tidak, kami bukan takut. Mereka pergi ke sekolah
yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Lalu keren. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya belasan sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang berbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Bagaimana ada bisa pakai di sini? Kenapa kalian masuk di juga? Kami tadi mau ke sekolah, Pak. Iya kan, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami berhasil untuk bisa Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan pintu sekolah. Maka kakak dan sekolah memang kotor. Iya, Pak. Halaman terlihat kering. Kemudian juga sudah tinggi. Dan kelas kami baru ingin debu, Pak. Aduh, padahal waktu belum pada hujan, Bapak tidak membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu kalau sehingga menurut yang adalah bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit. Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Kenapa? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Bisa nggak biar Bapak yang urus? Ini kunci ruang kelasnya. Pak, nanti akan kami balik lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, balik aja ke sini. Ya, Pak. Indra, Nadia, Wanita, dan Jatuh pun kembali ke sekolah untuk mulai. Pada malam, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian mulai membagi tugas. Nah, sekarang kelompoknya tugas masing-masing. Indra dan Koko mendapat tugas untuk Ayaku dan Wanita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus mengolah pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, kelas saya akan kepada usaha-usahanya. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersih. Itu karena kita bergotong royong. Kerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua, kelompok itu Indra, Nadia, Bonita, Koko. Karena sudah selesai, terus kita kembali ke Pak Yanto untuk memberikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita berikan buah-buahan yang menghasilkan masalah kita sedikit untuk dibuat? Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawa buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diatur yang cepat di bawah. Demikianlah akhir sahabat-sahabat yang selalu kompak. Pesan dari cerita ini adalah gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Dengan bergotong royong,
semua pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, oke, kita sudah menonton video animasi gotong royong. Jadi di dalam video itu kita menyimak gimana bekerja sama untuk memberikan Alhamdulillah. Coba kita tepuk semangat sekali biar tambah semangat lagi, biar kita lanjut lagi. Tepuk semangat. Oke, kita perhatikan questionnya. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Bekerja sama. Yang kedua, sebutkan 2 manfaat dari gotong royong. Iya, mempererat silaturahmi. Yang ketiga, apa yang ditampilkan dari video animasi pembelajaran yang telah kita tonton bersama? Membersihkan kelas. Yang keempat, sikap atau perilaku seperti apa yang bisa kita teladani dari tayangan dalam video tersebut? Iya, saling membantu untuk bekerja sama. Oke.
ceritakan dan jelaskan apa yang kamu ketahui di depan kelas. Mereka bekerja sama dan gotong royong, bersama keluarga agar rumah ya. Mereka juga sering berbagi tugas. Ayah mengelak kaca dan ibu merapikan kursi. Abang dan adik menyapu bersama. Si abang menyapu dan adik memegang jalan. Terima kasih untuk kelompok C. Silakan untuk kelompok D. Kami dari kelompok D akan mengerjakan hasil kerja kelompok kami. Kan gambar berikut ini. Kemudian dikerjakan dan dijelaskan apa yang kamu lakukan kelas. Anak dan orang tua bekerja sama untuk membersihkan rumah. Mereka membagi tugas. Ayah mengelak jendela, ibu membersihkan sofa. Kakak dan adik menyapu bersama-sama. Mereka membagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Bekerja sama dinamakan gotong royong agar pekerjaan merasa lebih ringan dan cepat selesai. Maka kita harus gotong royong. Terima kasih untuk kelompok D. Tadi sudah mempresentasikan tugasnya. Sekarang D. Coba kelompok D maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian ceritakan dan jelaskan apa yang kamu ketahui di depan kelas. Anak-anak dan orang tua bergotong royong membersihkan rumah. Ayah mengelap kaca jendela, ibu membersihkan sofa, anak laki-laki dan perempuan membersihkan lantai. Terima kasih untuk kelompok E yang sudah membacakan hasil kelompoknya hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan bersama-sama. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kita bekerja sama secara berkelompok, kita bisa mencapai tujuan bersama. Gotong royong membuat kita saling membantu, rukun dan kompak dalam kegiatan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini dengan tema gotong royong. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.